Dari minta maaf ini kita justru akan diangkat derajat oleh Allah gitu ya. Makanya kenapa para ulama zaman dulu yang disampaikan sama Ustaz Saiful gitu ya, banyak sekali para ulama yang nggak ragu untuk merubah fatwanya. Karena apa? Karena mereka itu tidak merasa paling mulia gitu ya, tidak merasa mereka tuh berilmu gitu, tapi merasa bahwa semua manusia pasti ada kurangnya gitu ya. Dan pada suatu waktu gitu ya, kita akan berada di titik memang kita salah gitu, dan kita harus mengakui kalau kita salah. Jadi jangan pernah ragu untuk meminta maaf kepada siapapun. Jangan tunggu cuma momentum lebaran kayak yang kemarin, misalkan lebaran Idul Fitri atau Idul Adha baru misalkan kita minta maaf sama orang tua gitu ya sampai nangis-nangis. Nah, jangan tunggu momen itu gitu ya. Memangnya ada yang bisa menjamin kalau kita bisa hidup sampai lebaran minggu tahun depan gitu ya? Gak ada yang bisa menjamin sama sekali gitu ya. Makanya jangan pernah ragu untuk minta maaf. Ini adalah kunci awal kesuksesan gitu ya teman-teman. Kalau kita sudah tidak ragu untuk minta maaf, insya Allah kita akan dikasih ketenangan aja gitu ya. Nggak akan misalkan di tengah jalan kita lagi menempuh perjuangan. Nah, kalau misalkan kita ragu untuk minta maaf, kita tuh bakal ngerasa terus harus paling benar gitu ya. Pokoknya aku paling benar, yang lain yang salah gitu ya. Enggak kayak gitu. Kita harus mulai bisa jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita memang tempatnya salah, kalau kita memang tempatnya kurang gitu ya. Sedangkan kalau Allah tidak menutup aib kita itu sungguh terlalu hina di hadapan orang-orang di sekeliling kita. Kalau misalkan kita udah minta maaf ini ya ke orang-orang terdekat kita, pasti kita tuh ngerasa kayak lapang gitu ya, plong dada tuh, perasaan kita tuh plong, nggak banyak pikiran gitu. Karena apa? Karena kita sudah menuntaskan urusan kita dengan sesama kita. Sedangkan kita tahu ya, misalkan kayak dosa ghibah gitu, ghibah itu tidak akan kan diampuni sama Allah kecuali ketika orang yang kita gibahi itu sudah memaafkan kita. Begitu pula dengan ketika kita memfitnah orang lain atau ketika kita berbuat kesalahan-kesalahan yang lain pada sesama kita gitu. Allah nggak akan ridho untuk mengampuni kita ketika manusia yang kita sakiti, kita zolimi, belum memaafkan kita sepenuh hati. Kita tahu ya terkadang kita tuh nggak sadar siapa yang selalu ada untuk kita, malah sering membuat mereka kecewa. Maka inilah saatnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk melakukan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Mulailah dari meminta maaf, karena kunci kesuksesan bisa jadi dimulai dari sini gitu ya. Semoga Allah permudah jalan kita dari ridho orang-orang di sekeliling kita gitu. Bisa jadi kesulitan-kesulitan yang menimpa kita, kesempitan gitu ya, hati yang kurang lapang atau kayak sesek wae gitu ya, nggak bahagia, terus kayak hampa. Padahal Allah janji Al-Quran itu bakal menjadi obat gitu ya untuk kita. Maka di sini ada yang salah, ada yang harus kita perbaiki, yaitu kita selesaikan dulu masalah-masalah kita bersama orang-orang terdekat kita. Ketika kita sudah berani untuk meminta maaf, kita akan mencerminkan diri kita sendiri dari niat kita berjuang di sini gitu ya, atau dimanapun berada. Karena niat yang baik akan sangat bermakna untuk perjalanan hidup kita untuk kedepannya gitu.